Baik, perkenalkan nama saya Revianto Setiawan. Saya adalah bagian dari marketing Yokogawa Indonesia. Selama 1,5 jam ke depan, saya akan menjadi pemandu acara Bapak Ibu dalam acara ngopi bareng Yokogawa dan Fortinet pada pagi hari ini. Di pagi hari yang cerah ini, ngopi, ngobrol, otomasi di proses industri bareng Yokogawa hadir kembali di sesi keempat dari 10 rangkaian acara ngopi bareng Yokogawa. Sebelum kita mulai acaranya, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan dalam ngopi bareng kali ini. Baik, untuk para peserta, mohon untuk dimatikan atau dinonaktifkan videonya ya, dan juga mikrofonnya agar acara dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu para narasumber. Ya. Lalu jika Bapak Ibu terdapat pertanyaan, silakan ketikkan di chat box ya sebelah kanan bawah. Bagi yang di handphone mungkin bisa aktifkan tombol chat box-nya. Bapak Ibu bisa layangkan pertanyaan terkait diskusi pada ngopi pada pagi hari ini. Seluruh isi ngopi pada pagi hari ini akan direkam dan juga akan dibagikan kepada kita semua sebagai catatan meeting. Jika ada pertanyaan, ya silakan bebas. Saya ingatkan kembali, layangkan di chat box atau bisa di email ke email marketing kami di yea-id-marketing@yokogawa.com. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara topik pada pagi hari ini, yaitu mempersiapkan sistem kontrol dan cyber security untuk transformasi digital. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan para narasumber kita yang akan berdiskusi bersama. Ya, ada Pak Lomario ya. Bagaimana kabarnya Pak Lomario? Baik, Mas Revi. Gimana kabarnya Mas Revi? Alhamdulillah baik-baik Pak Sehat. Lomario. Ya. Iya. Sepertinya sedang bertugas nih ya Pak Lomario ya. Iya, lagi di set Mas Revi. Oke, wah hebat sekali, sangat berdedikasi tinggi sekali. Dimanapun Bapak berada, selalu senantiasa ya membagikan Harus. sharing knowledge-nya kepada kita semua. Iya, Baik, Mas. Harus dong. Pak Lomario, beliau Ya. adalah Group Leader Sistem Engineer di Yokogawa Indonesia. Jadi berpengalaman lebih dari 8 tahun di bidang Industrial Control System, ya, meliputi DCS, baik itu dari CS3000, ya, Centum VP, Safety System, ya, ProSafe RS, dan juga beberapa aplikasi solution-based software seperti ExaOPC, ExaQuantum, dan juga yang lainnya. Beliau bertanggung jawab untuk project execution, expertise for provider, dan juga beberapa modifikasi software dan maintenance. Oke, wah ini pengalamannya sudah luar biasa sekali Pak Lomario. Nanti mohon dibagikan pada saat bincang-bincang bersama ya Pak ya. Siap, Mas. Siap. Kemudian selain Pak Lomario di sini turut bergabung Pak Alan ya. Bagaimana kabarnya Pak Alan? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Revi, semangat pagi, salam sehat. Wah, luar biasa sekali Pak Alan. Baik Pak Alan, jadi Pak Alan Rantelino ini beliau adalah Business Development Manager di Fortinet Indonesia. Jadi Fortinet Indonesia adalah perusahaan yang lahir dengan DNA cyber security dan telah berdiri lebih dari 20 tahun. Fortinet telah menjadi penggerak evolusi cyber security dan konvergensi network dan security. Dengan platform Fortinet Security Fabric menyediakan portfolio cyber security yang komprehensif tentunya dan handal termasuk di IT dan juga OT. Nanti mohon dibagikan pengalamannya ya, Pak Alan. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun ya di bidang industrial control system, proses engineering, industrial network, dan juga cyber security hingga regional Southeast Asia. Berpengalaman merancang dan mengeksekusi industrial network di berbagai industri konvergensi IT maupun OT. Konsultan transformasi digital industri 4.0 baik di proses maupun discrete industry. Turut berperan aktif dan mendukung program Making Indonesia 4.0 dan menjadi tim ahli asesor dan pembicara industri 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0 bersama dengan Kementerian Perindustrian tentunya topik keamanan cyber. Wah, tentunya ini Pak Alan sangat berpengalaman sekali ya berkecimpung di bidang cyber security. Nanti kita bersama akan bincang-bincang juga dengan topik cyber security. Selamat bergabung Pak Alan. Terima kasih Pak Revi.
Oke, baik. Pada pagi hari ini mohon izinkan saya untuk share slide ya, untuk topik yang akan kita bahas bersama. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini rangkaian ngopi Yokogawa Indonesia dengan tema mencapai autonomous operation dengan implementasi smart manufacturing seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Di mana terdapat 10 sesi ngopi yang ada pada pagi hari ini merupakan sesi kedua dari yang pertama ya, sesi keempat di sini. Sesi pertama pada awalnya diawali dengan digitisasi. Jadi apa itu digitisasi? Ada terdapat 3 topik yang dimulai dari 13 Oktober yang lalu ya. Lalu dilanjutkan dengan sesi digitalisasi. Pada pagi hari ini sesi digitalisasi diawali dengan mempersiapkan kontrol sistem dan juga cyber security. Tentunya akan dibahas bersama dengan para narasumber kita, Pak Lumario, yang merupakan expert di bidang sistem kontrol dari Yokogawa Indonesia, dan juga Pak Alan Rantelino yang merupakan expert di bidang cyber security dari Fortinet Indonesia. Oke, seperti yang disampaikan sebelumnya ya pada tema ngopi pada sesi kali ini ya. Jadi terdapat 3 journey ya untuk transformasi digital ya. Jadi diawali dengan digitisasi yang sudah pernah disampaikan dengan rekan-rekan kita sebelumnya. Jadi digitalisasi itu apa sih? Jadi saya ingin mengingatkan kembali ya bahwa digitisasi merupakan proses untuk membuat informasi yang ada agar siap diakses secara digital. Jadi pada sesi 3 sesi sebelumnya telah disampaikan sesi digitisasi tersebut, bagaimana caranya ketika data di lapangan, di mana yang belum siap terukur, kita siapkan sensornya, ya, baik itu diukur secara langsung. Ya. Kemudian parameter yang diukur dapat ditransfer ke sistem kontrol yang ada untuk kemudian dilakukan monitoring atau kontrol. Nah, setelah digitalisasi, ada sesi berikutnya yaitu digitalisasi, di mana digitalisasi ini merupakan tindakan untuk membuat proses lebih otomatis. Jadi, yang tadinya sebagian misalnya masih manual gitu ya, bagaimana caranya kita bisa mengoptimasi beberapa proses sehingga bisa dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi adanya human intervention. Dan selanjutnya, setelah digitalisasi, ada proses selanjutnya yang dinamakan digital transformasi. Jadi digital transformasi ini merupakan proses untuk merancang aplikasi bisnis dan mengintegrasikan data digital tadi yang sudah disiapkan dengan aplikasi digital yang ada. Jadi 3 rangkaian proses ini merupakan perjalanan menuju autonomous industry ya. Jadi makanya tadi slogannya Yokogawa yang disampaikan adalah industrial automation to industrial autonomy. Yang dimaksud bagaimana caranya kita agar bisa bertransformasi dari industrial automation, yaitu era saat ini yang Bapak Ibu terapkan ya, automation industry, menuju kepada industrial autonomous. Bagaimana caranya agar dapat berjalan lebih otomatis lagi. Nah, pada sesi ngopi pagi hari ini, yaitu mempersiapkan sistem kontrol dan cyber security, merupakan tahap awal dari sesi yang kedua, yaitu perjalanan kita di digitalisasi. Baik, untuk selanjutnya mari kita buka saja langsung ya diskusi bersama terkait mempersiapkan sistem kontrol dan juga cyber security. Jadi mungkin saya langsung saja bertanya kepada narasumber kita ya, Pak Lumario. Ya, mungkin Bapak bisa memberikan
pemaparan singkat ya atau menceritakan bagaimana sih teknologi sistem kontrol yang ada saat ini Pak Lomario ya. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi gini Mas Revi, untuk kebanyakan sistem kontrol yang ada di pabrik-pabrik dan di plant yang sekarang ini yang saya temui adalah itu masih jarang atau masih belum mengadopsi Industrial 4.0. Nah, pabrik-pabrik atau plant yang ada sekarang itu sudah cukup canggih dan sudah dilakukan secara kontinu. Artinya sedikit orang yang turun ke lapangan untuk buka tutup valve atau melakukan kegiatan-kegiatan operasional. Nah, namun pabrik-pabrik atau plant yang sekarang itu masih melakukan pengaturan set point itu berdasarkan output yang sudah didefinisikan oleh engineer sama operator, Mas Revi. Nah, operator masih melakukan penyesuaian set tuning berdasarkan request atau data yang didapat dari lapangan. Nah, sistem sekarang itu masih belum terintegrasi nih Mas dengan sistem yang ada di enterprise. Nah, kalau menurut Gen Z nih yang ada sekarang Gen Z ya, cara itu sudah ketinggalan zaman atau sudah old fashion, di mana di era sekarang atau kecepatan di zaman sekarang kecepatan internet itu sangat cepat dan bisa dilakukan transfer dari bawah ke atas. Nah, ingat nggak dulu Mas Revi sama Pak Alan nih, zaman kuliah kan dulu kita ada USB nih 256 MB. Nah, pada tahun 2004 tuh ya, kalau ada USB itu kayaknya udah gede nih, udah besar banget kapasitas untuk penyimpanan data nih. Nah, kalau ditanya zaman sekarang nih masih ada nggak Mas Revi Iya. USB yang ukuran 256 MB nih? Kalau zaman dulu USB segitu cepet hilang ya Pak ya. Apalagi zaman dulu dianggap Iya, iya. 256 itu udah besar banget. Nah, makanya itu mungkin sekarang Mas Revi udah nggak ada gitu. Makanya mungkin dulu kita mempunyai kesulitan atau akses dengan adanya dengan limitasi teknologi atau kecepatan teknologi seperti itu Mas Revi. Nah, ini bisa saya gambarkan. Ini contoh sistem industri atau kebanyakan sistem konfigurasi yang digunakan di pabrik-pabrik sekarang ini gitu Mas Revi. Oke, terima kasih Pak Lomario atas yang disampaikan. Jadi contohnya kurang lebih seperti yang di layar ini ya. Betul. Sepertinya udah cukup komprehensif, tapi memang masih ada yang manual gitu ya Pak ya. Jadi masih ini sebenarnya operator-operator sudah melakukan kontrol secara otomatis, sudah berkembang lah. Tetapi di zaman yang sekarang mungkin kalau dibandingkan teknologi ini itu masih dikatakan masih belum berkembang dengan lebih jauh lagi gitu Mas Revi. Seperti itu. Oh, oke. Baik Pak Lomario. Jadi ini contoh sistem arsitekturnya kurang lebih seperti dia Pak Lomario ya. Betul. Itu adalah sistem arsitektur yang dianggap yang tradisional. Nah, Di sana. jadi sudah kita anggap ini sudah masuk yang tradisional Mas Revi. Jadi memang tertutup itu di dalam lingkup pabriknya saja. Jadi untuk broadcast sampai ke sisi enterprise atau sisi luar atau manajemen yang berada di luar jalur pabrik itu mungkin masih agak kesulitan. Seperti itu Mas Revi. Lalu kalau ini merupakan yang tradisional, yang selanjutnya seperti apa ya Pak ya? Nah, Model industri 4.0. betul. Nah, sekarang sebenarnya Industrial 4.0 itu pertama kali digemakan di Hannover Fair. Itu tanggal 4 sampai 8 April 2011. Bayangin Mas Revi ya, 2011. Jadi istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman itu untuk memajukan tingkat industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Nah, ini saya agak mengutip dari halaman Forbes. Jadi revolusi industri generasi keempat itu bisa diartikan sebagai adanya ikut campur tangan sistem cerdas dan otomatisasi dalam industri. Hal ini digerakkan melalui data teknologi machine learning atau kita sebutnya AI. Seperti itu Mas Revi. Jadi dulu mungkin di Industrial 3.0 itu sudah ada komputer, tapi masih belum kita masukkan itu AI-nya. Jadi pemikiran dari komputer ke komputer seperti itu. Jadi singkatnya itu Industrial 4.0 itu memberikan kesempatan atau
bridging itu antara komputer dan komputer itu saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Jadi eh, tujuan yang akan kita capai sebenarnya itu tidak ada keterlibatan manusia di dalam hubungan misalnya antara lantai pabrik sama lantai dari keputusan manajemen seperti itu Mas Revi dengan menggunakan IoT atau biasanya di industrial kita sebutnya IIoT seperti itu. Jadi 4.0 itu lebih ke arah nanti menghubungkan di mana sisi IT dan sisi OT atau sisi pabrik seperti itu Mas Revi. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Revi slide bantu selanjutnya. Oke. Baik. Luar biasa sekali. Nah, ini sistem yang sudah harus yang kita tuju Mas Revi seperti itu. Jadi integrasi antara lantai pabrik, kita nyebutnya lantai pabrik ya. Dalam hal ini lantai pabrik sampai dengan sisi manajemen. Seperti itu. Oke. Baik Pak Lomario. Jadi di sini yang bisa ditarik kesimpulan ya Pak ya, yang tadinya sistem kontrol itu hanya di satu lokasi atau satu tempat aja terisolasi, sudah mulai diintegrasikan ya dengan berbagai sistem yang ada, tentunya kepada sistem manajemen gitu ya Pak Lomario ya. Betul. Nah, di Yokogawa sendiri nih Mas ya, Yokogawa, kalau kita ngomong Yokogawa itu sistem kita kan unik nih. Kita punya Centum, kita punya SCADA dan yang lain-lain. Nah, di Yokogawa sendiri itu kita sudah melakukan pengembangan berjalan dengan tren DX atau transformasi digital. Itu di Yokogawa sendiri kita sudah mulai melakukan evolusi atau perkembangan untuk barang kita, Centum dan SCADA. Nah, transformasi yang kita lakukan itu sebenarnya hadir dengan promise atau dengan janji peningkatan kemampuan dan nilai otomatisasi industri bagi user atau bagi produsen nantinya seperti itu. Jadi tantangan baru yang diberikan oleh end user ke kita nih, ke Yokogawa, itu mendorong kita Yokogawa untuk mempertimbangkan gimana sih caranya melakukan konvergensi atau penyatuan antara OT, operasional teknologi, lalu dengan komponen komersial off the shelf atau cost kita sebutnya, dengan teknologi IT Mas. Jadi banyak nih end user kita, ini udah mulai industrial 4.0, gimana caranya nih Yokogawa untuk berkembang segala macam. Nah, Yokogawa itu sudah masuk ke sistem itu, jadi sudah melakukan pengembangan seperti itu. Jadi Yokogawa akan mencoba menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menciptakan sistem otomatisasi melampaui kehandalan, keamanan, dan nilai pengguna akhir untuk end user. Seperti itu Mas Revi. Jadi Centum sama SCADA kita juga udah berkembang banget di zaman-zaman yang sekarang ini. Oke, jadi ini contohnya ya Pak Lomario ya. Betul. Jadi di sini ada OT data dan juga IT data, semuanya akan menjadi satu ke dalam sebuah aplikasi secara corporate gitu ya. Nah, ini ada OT sama IT system. Jadi sekarang Yokogawa pun Centum dan SCADA itu sudah mulai mencoba menggabungkan antara OT dan IT. Seperti itu Mas Revi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Lomario atas pemaparannya. Jadi tentunya kalau seperti ini akan terdapat beberapa challenge ya dari sisi security ya Pak Alan ya. Oke, nanti mungkin ini Pak Alan akan memberikan diskusi yang lebih detail juga nih terkait cyber security nih ya. Betul. Baik. Tadi disebutkan industri 4.0 ya, kalau di Jerman itu 2011 tadi ya Pak ya. Betul. Kalau di Indonesia topiknya sedang hangat di tahun berapa ya Pak Alan? Mungkin Pak Alan bisa cerita sedikit tuh ya. Ya, menarik nih Pak. Jadi betul tadi disampaikan Pak Lomario ya, ini baru gaung-gaungnya itu pada saat Hannover Messe. Kemudian semakin terkenalnya itu seingat saya itu di World Economic Forum waktu itu. Saya agak lupa tahun berapa waktu itu, 2012 atau nah di Indonesia sendiri, mungkin di sisi regional dulu kita lihat, di regional di ASEAN pun sudah banyak negara-negara yang mengimplementasikan
termasuk di Indonesia juga kita tidak mau ketinggalan ya, terutama agenda Indonesia Emas dari pemerintah, aspek implementasi Industri 4.0 itu sangat penting di agenda Indonesia Emas tersebut. Nah, strategi Making Indonesia 4.0, Indi 4.0 itu lahir mulai digaungkan di awal-awal tahun 2018 ke 2019 seperti itu, Pak Revi. Oke, baik. Terima kasih Pak Alan ya. Jadi meskipun jeda waktunya cukup panjang gitu ya, tentunya kita ya di Indonesia tidak mau ketinggalan ya Pak Alan ya. Kita harus terus mengejar perkembangan teknologi dan juga aplikasinya di industri secara lebih cepat. Baik, mungkin terkait industri 4.0 saya ada pertanyaan lagi kepada Pak Lomario ya. Ya. Industri 4.0 ini ya terhadap perkembangan sistem kontrol itu sendiri ya. Tadi kan mungkin disampaikan industri 4.0. Sekarang kita posisinya udah di industri 4.0 ya. Mungkin bisa diulas lagi ya Pak Lomario ya. Perkembangannya, terus kemudian di sisi sistem kontrol itu sendiri yang diadaptasi itu apa saja sih? Gitu. Oke, jadi gini Mas Revi, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa memang dulu 2011 itu sudah dimulai dibuatkan, itu kita harusnya sudah mulai industrial 4.0, di mana memang 4.0 itu mencoba menghubungkan antara lantai pabrik atau proses yang ada di pabrik ke sisi enterprise-nya, Mas. Karena dulu itu kita mengalami keterbatasan dalam kecepatan internet. Nah, sekarang kan teknologi kita sudah makin berkembang nih. Artinya kita bisa melakukan konvergensi antara sisi enterprise, atau di sini kalau bisa dilihat itu Industrial 4.0 itu ada ERP dan sisi production floor, Mas, seperti itu. Oke, baik Pak Lomario. Jadi tadi ini contohnya kalau Purdue model kan semuanya ada terpisah gini ya. Jadi ini semuanya akan terintegrasi gitu ya Pak Lomario ya? Iya betul. Jadi kalau di Purdue model di bawah itu kita bentuknya selalu Purdue model akan seperti ini. Jadi ada sensor instrumen di bagian bawah, lalu level 2 ada kita namakan PLC atau SCADA. Lalu ada MES, Manufacturing Enterprise, lalu ada ERP Enterprise. Nah, di sisi ini akan kita coba gabungkan, Mas. Jadi kita coba akan sedikit potong jalur komunikasi antara dari level bawah sampai level atas. Nah, inilah yang kita namakan transformasi digital, di mana tadi Mas Revi di awal-awal udah nyinggung kan, kita ada digitasi ya Mas ya. Terus digitalisasi, dan terakhir adalah transformasi digital. Seperti itu. Jadi kita memang benar-benar kalau mau melakukan transformasi digital, kita harus mengikuti step-step yang sudah Mas Revi jelaskan di awal. Kenapa? Kalau misalnya kita loncat step tanpa kita melakukan yang dari awal, itu pasti akan mengalami kesulitan, Mas. Dimana contoh kalau kita tidak melakukan digitasi, data-data yang dari lapangan gimana bisa nyampe atau bisa akan kita olah di level digitalisasi, atau setelah itu gimana kita teruskan ke atas, seperti itu Mas Revi. Jadi memang benar-benar role-nya dari level bawah, lalu level digitalisasinya, level yang di tengah, lalu yang terakhir adalah transformasi digital, seperti itu. Ini tantangan kita ya Mas Revi ya. Sekarang gimana caranya kita memang harus sudah melakukan perubahan. Dalam hal ini adalah kita harus masuk ke Industrial 4.0. Seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat di sini ada pada saat tadinya kan mengacu kepada Purdue model ya yang sebelah kiri, terus kita shift ya ke Industri 4.0 model, di mana tadi disampaikan operation teknologi dan juga information teknologi ini menyatu ya, jadi convergence gitu ya. Betul. Kemudian akan terdapat beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa terhubung. Oh, ini berarti teknologinya sudah berkembang dengan pesat sekali ya, Pak Lomario ya, Pak Alan ya. Iya. Lalu
OT dan IT convergence itu sendiri bagaimana sih? Tadi mungkin sempat sedikit dibahas ya, namun bisa di-emphasize lagi gitu Pak Lomario. Oke, sebelum kita masuk ke OT dan IT, mungkin dari rekan-rekan sekalian akan nanya nih, OT ini apa, IT itu apa, gitu seperti ya. Nah, sebenarnya perbedaan antara IT sama OT, IT itu adalah informasi teknologi, OT adalah operasional teknologi. Jadi secara singkat nih ya, IT itu berurusan dengan informasi, hanya informasi saja. Sedangkan OT itu berurusan dengan mesin, Mas Revi, hanya dengan mesin saja. Nah, yang pertama-tama mengolah aliran atau informasi baca itu untuk yang OT, jadi hanya ngambil bacaan yang ada di lapangan. Lalu yang kedua itu adalah melakukan proses pengolahan pada komputerisasi dan sebagainya macam. Nah, keduanya ini saling bekerja bersama-sama, Mas. Nah, baik IT dan OT. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya meskipun nggak akurat ya Mas Revi ya, kalau misalnya dianalogikan, IT itu orang kantoran, sedangkan OT itu orang yang kerja di pabrik, gitu, seperti itu Mas Revi. Jadi OT itu yang ngurusin, oke, lantai pabrik buat ABC, ABC, ABC. Nah, yang jualan siapa? Orang jualan orang kantoran dong, orang manajemen. Nah, itulah kita nyebutkan IT di sisi level atas. Nah, itu contoh pendekatan yang sederhana. Jadi nanti memang OT sama IT itu bekerja saling bahu-membahu untuk memantau, mengatur proses bisnis dan sebagainya. Nah, meskipun nih OT sama IT itu jalan masing-masing, tapi mereka memiliki peran yang sentral untuk keberhasilan banyak user atau perusahaan seperti itu. Memang user atau perusahaan tuh harus punya OT sama IT. Bukan berarti mereka saling jalan gitu ya, saling OT kemana, IT kemana, enggak. Jadi mereka tetap harus jalan bareng itu untuk mencapai satu tujuan. Nah, sekarang kalau ngomongin OT sama IT nih, gimana cara nyatuinnya, mengintegrasinya mereka. Nah, di sini sebenarnya sudah untuk mengintegrasi data-data sisi kontrol OT atau lantai pabrik dan sisi IT atau sisi enterprise itu dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama nih, kita butuh yang namanya data platform. Lalu kita butuh digital security-nya juga. Dan yang lain-lain. Tetapi bisa ditangkap bahwa memang dibutuhkan itu data platform dan digital security. Seperti itu, Mas Revi. Oke. Jadi ada data platform dan juga security tadi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak Lomario. Mungkin sebelum kita berlanjut, mengingatkan kembali ya, ini mumpung topik-topiknya lagi hot nih ya, lagi ingat, silakan bagi Bapak Ibu sekalian ketika ada yang ingin disampaikan untuk ditanyakan, dan nantinya akan kami bahas, kita jawab satu persatu pertanyaannya pada sesi akhir ya, setelah kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan atau melayangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai dari sekarang. Nanti kita akan keep. Sepertinya udah ada yang menyampaikan pertanyaan ya. Baik, kita keep dulu ya Bapak Ibu, nanti kita akan jawab kemudian. Kita lanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Lomario tadi, IoT IT Convergence ya, lalu ada data platform ya. Ini yang menarik ya, saya ingin mengetahui sebetulnya apa sih data platform itu Pak Lomario, mungkin bisa disampaikan. Silakan Pak Lomario. Industrial 4.0 itu tidak terlepas dengan adanya koneksi dengan namanya internet, karena kita harus membutuhkan transformasi data dari lantai OT atau lantai pabrik sampai lantai manajemen atau IT. Nah, salah satu hal yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kita membutuhkan data platform. Nah, data platform itu apa sih? Data platform itu sebenarnya adalah seperangkat teknologi terintegrasi secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan data end to end. Jadi sehingga pengguna atau user itu bisa melakukan penyimpanan data, persiapan data, pengiriman data, serta tata kelola data untuk sisi end to end. Nah, serta yang perlu diperhatikan nih Mas Revi, data platform juga harus memiliki lapisan keamanan untuk pengguna dan aplikasi. Saya ulangi lagi ya, lapisan keamanan dan pengguna aplikasi. Nah, berdasarkan info di atas, jadi
data-data yang berasal dari production floor atau ruang produksi, lantai produksi itu bisa sampai ke level corporate atau level manajemen dengan cepat dan bantuan internet juga. Nah, Mas Revi bisa bayangin nggak nih? Bayangin aja nih ya. Kalau misalnya nih kebutuhan pasar melakukan produksi bahan A 100 misalnya 100.000 harus produksi barang A. Nah, terus sisi enterprise nih, sisi pasarnya kan yang biasa ngatur orang kan ngatur penjualan segala macam sisi enterprise ya, sisi manajemen. Nah, dia bisa dengan cepat mengatur atau melihat data yang ada di sisi lapangan. Entah itu misalnya ada pompa yang rusak, ada valve yang rusak, ada mesin yang rusak. Sisi manajemen itu bisa tahu langsung di sisi production floor. Artinya demand sama produksi kita itu bisa kita atur balance-nya gimana seperti itu dengan adanya bantuan data platform ini. Jadi sehingga data-data dari production floor itu bisa sampai langsung ke manajemen. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya untuk Industrial 4.0. Di samping itu, penggunaan dari data platform ini sendiri itu bisa menambah produktivitas dan efisiensi dalam produksi. Seperti yang saya jelaskan tadi kan ke Mas Revi juga. Bayangin aja nih, misalnya orang mau beli 100.000 nih, level manajemen ya. Ini kalau kita beli kita bikin 100.000, kira-kira mesin pabrik sanggup atau enggak ya? Atau ternyata kejadian waktu kita demand 100.000 ternyata ada mesin yang rusak atau bagaimana, pihak manajemen langsung tahu, oh iya mesin saya rusak nih, saya nggak bisa ngejual 100.000. Nah, kalau gitu saya turunin deh misalnya ke 95.000. Contohnya seperti itu Mas Revi. Atau kalau mesin saya baru ganti nih, mesin Mas baru ganti, masih bisa lah 105.000. Oke lah, saya jual 105.000. Seperti itu Mas Revi. Jadi data-data yang di bawah itu bisa langsung cepat nyampe ke atas. Oke, baik Pak Lomario. Jadi sebetulnya luar biasa sekali ya ketika kita memiliki suatu data platform yang bisa diaplikasikan seperti yang Pak Lomario sampaikan. Jadi bukan hanya di level operasi, tapi juga data platform tersebut itu bisa diakses secara digital ke level decision maker gitu ya. Betul. Kalau di Yokogawa itu ada apa ya? Kira-kira mungkin saya belum kebayang sebetulnya ya untuk data platform yang ada gitu ya. Nah, di Yokogawa nih Mas Revi ya, di Yokogawa itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita sudah melakukan perkembangan. Kita punya data platform Mas Revi. Data platform ini kita namakan CI Server, di mana memang CI Server ini peruntukannya adalah untuk melakukan perpindahan data atau transformasi data dari lantai produksi ke lantai manajemen dengan cepat. Jadi hanya sebagai contoh ya, di sini saya bagikan itu contoh 3 case untuk CI server. Pertama itu adalah sisi integration atau kita namakan horizontal connectivity. Kedua adalah collaboration, vertical kita namakan adalah vertical integration. Lalu yang terakhir adalah optimization. Nah, ini adalah contoh untuk CI server yang kita gunakan di sisi DCS atau di sisi SCADA. Jadi bisa dilihat untuk pertama yang integration, saya hanya ngebahas satu aja untuk karena mengingat waktu juga. Di sisi integration itu bayangin Mas Revi, data-data DCS atau data-data transmitter yang ada di bawah kita kumpulkan semuanya ke CI server. Nah, dari CI server ini data yang sudah dalam bentuk digitasi tersebut itu bisa kita broadcast kemanapun dengan teknologi kecepatan internet. Contoh kita misalnya broadcast ke sisi contoh yang remote di bagian pojok kanan atas, lalu ada sisi enterprise kita di paling atas, lalu di sisi-sisi yang lainnya seperti itu. Jadi memang peruntukan data platform itu seperti itu Mas. Jadi data itu dimasukkan ke dalam satu wadah besar sehingga orang yang lain yang pengen ngelihat kondisi atau bagian tertentu dari suatu plan itu bisa langsung masuk ke dalam data platform ini. Kalau di Yokogawa kita sebutnya CI server. Ini teknologi mungkin tahun 2000 sudah 2000 atau 2019 sudah mulai dikembangkan di kita untuk melakukan revolusi industrial 4.0 itu. Seperti itu Mas Revi. Oke, ini menarik sekali. Sepertinya baru dengar ya mungkin ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk yang CI server ini ya.
dia bisa melakukan integrasi baik itu secara horizontal tadi yang disampaikan oleh Pak Lumario ya, ada berbagai device atau sensor yang tersebar sehingga dapat digabungkan menjadi satu. Tentunya platform CI server ini sangat powerful sekali ya, karena setahu saya biasanya untuk level OT itu jika ada sistem operasi A ya dia hanya menggunakan satu server untuk operation A. Nanti ada operation B hanya ada lagi server yang berbeda untuk operation B. Operation B, Nah, betul. tapi ini dapat mengintegrasikan seluruh operasi yang ada secara horizontal. Lalu selanjutnya ada Vertikal. kolaborasi ya. Jadi bisa dilakukan integrasi secara vertikal ya. Jadi dari level operasi tadi yang disampaikan Pak Lumario, kemudian data yang ada di platform CI server tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh berbagai level di atasnya. Misalnya pada decision maker dan juga pada level bisnis atau manajemen gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau beda level aplikasinya beda-beda ya. Beda-beda. Nah, itu yang Namun bikin ini susahnya, Mas Revi. cukup satu aplikasi bisa dilakukan hal tersebut. Nah, lalu yang menarik ini sebelah kanan ini saya agak baru-baru dengar nih ya, optimasi, terus ada cloud, ada data lake, cleansing, terus juga verifikasi, digital twin, luar biasa sekali. Nanti mungkin waktunya karena mengingat waktu ya, jadi mungkin Iya. kita harus bahas di sesi-sesi Sesi selanjutnya nih. selanjutnya, betul. Iya. Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu sekalian yang penasaran dengan CI server mungkin bisa menghubungi kami di YIE-ID atau dash ID dash marketing at yokogawa.com untuk mempertanyakan apa sih CI server itu gitu. Nanti kita tim marketing kami akan memberikan informasi tentunya kepada Bapak Ibu sekalian terkait salah satu solusi digital transformasi yang disampaikan oleh Pak Lumario. Oke, mungkin tadi dikatakan implementasi data secara vertikal ya, vertical integration itu sebetulnya kenapa kok tidak dari dulu gitu? Maksudnya kenapa kok integrasi ini tuh baru dipikirkan saat ini atau memang dari dulu sudah ada ya Pak Lomario ya yang namanya implementasi integrasi itu tadi gitu. Oke. Jadi gini Mas, Yokogawa tuh sebenarnya dulu itu sudah punya. Iya. Kita itu dulu udah punya SCADA namanya. Nah, Oh, oke. SCADA itu dulu memang sudah kita bisa anggap sebagai data platform. Kenapa? Karena dulu SCADA itu digunakan sebagai data kontrol dan akuisisi data. Tetapi nih Mas, kebanyakan dulu SCADA digunakan hanya tampilan HMI-nya saja. Nah, tampilan HMI. Nah, mungkin yang ya teman-teman atau rekan-rekan lain yang sudah punya SCADA nih mulai menggali nih fitur-fitur atau fungsi apa lagi sih SCADA apa yang ada di SCADA sekarang. Nah, SCADA itu sudah berkembang bisa digunakan sebagai data platform visual untuk menjembatani antara production floor sampai corporate layer. Jadi mungkin dari teman-teman kita sekarang yang sudah punya SCADA atau apa, itu sebenarnya kita bisa mulai melakukan perubahan fitur, revolusi lah intinya. Nggak tampilan HMI-nya tok yang dipakai, tapi kita bisa membuat tampilan sampai corporate layer seperti itu. Nah, untuk yang DCS nih Mas Revi ya, nah DCS juga nggak boleh berkecil hati nih. DCS tetap kita akan menggunakan yang namanya CI server. Jadi data platform yang kita tawarkan atau yang kita punyai sekarang untuk Yokogawa adalah CI server yang digunakan untuk mengolah data dari DCS. Kenapa? Karena data DCS itu lebih banyak daripada data yang ada di SCADA. Bisa dilihat di tampilan di layar sekarang. Jadi di level plan, level produksi, level bawah itu kita bisa menambahkan satu CI server. Nah, lanjut lagi ke atas site level itu dia bisa ngambil datanya dari CI server yang berada di bawahnya Mas Revi. Jadi CI server dari corporate, site atau plan itu dijadikan satu seperti itu. Oke. Nah, ini ada level-levelnya. Jadi plan, site sampai corporate. Dengan adanya itu, data-data yang ada di DCS sekarang itu bisa sampai ke level corporate atau level manajemen. Seperti itu Mas Revi. Oke. Jadi itu tadi ya untuk kebutuhan transformasi digital ini bisa disimpulkan bahwa kita membutuhkan suatu data platform karena tentunya kita tidak mampu ya menghindari yang namanya OT IT integration tadi.
Betul. Jadi di mana adanya kebutuhan data yang terintegrasi untuk dimanfaatkan secara vertikal ya oleh level bisnis atau corporate yang ada. Wah, ini luar biasa sekali informasinya yang disampaikan oleh Pak Lomario. Terima kasih banyak. Tentunya di sini ketika ada beberapa integrasi tersebut ya, ini saya melihat adanya ancaman ini, Iya, adanya threat ini. selalu Tentunya selalu ada ancaman Mas Revi. Kalau kalau kita ngomongin internet pasti selalu ada ancaman iya, Mas Revi. kalau terkoneksi semua apalagi tadi terbroadcast dan melalui fasilitas jaringan luar ya. Mm-mm. Mungkin ini giliran Pak Alan nih, saya coba akan bertanya beberapa hal ya terkait security system ya. Jadi bagaimana sih security system itu sendiri? Nah, mungkin Pak Alan saya persilahkan ya jika ingin. Baik Pak Alan, Ya, wah sepertinya sudah tampil ya Pak Alan. ya. Terima kasih Pak Revi. Saya ngopi dulu Pak. Kita ngopi dulu. Iya, Kalau iya. Lo Mario karena di lapangan belum ngopi kayaknya nih Ini Pak. saya iya tadi agak kering di tenggorokannya. Kalau boleh saya langsung ngopi juga Pak di sini Pak. Oh Sayangnya nggak kita bisa nggak ya? boleh. Nggak boleh. Aduh, jadi mohon maaf sekali. Jadi Pak Lomario puasa dulu nih ya. Puasa dulu Mas Revi. Puasa dulu. Ya. Oke, melanjutkan penjelasan Pak Lomario tadi, Pak ya, sangat menarik ya penjelasan Pak Lomario dan CI server tadi, data platform tadi sebenarnya bisa dibilang itu langkah pertama tuh Pak dalam transformasi digital dalam suatu perusahaan. Jadi kalau kita tanya banyak perusahaan pada umumnya ketika ditanya langkah pertama apa yang saya lakukan kalau mau melakukan transformasi digital di perusahaan saya, paling banyak adalah terkait dengan integrasi dan connectivity, baik itu horizontal, vertikal, yang pada akhirnya menghasilkan optimasi ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Lomario tadi. Nah, menyambung penjelasan Pak Lomario tadi, nah konvergensi IT/OT ini juga membawa potensi-potensi serangan yang sudah umum juga dihadapi di sisi IT. Kalau kita lihat mungkin kalau kita tanya orang IT nih Pak Revi, Pak Lomario ya, kalau bahas network infrastructure, membuat infrastruktur di IT itu topik soal security atau cyber security itu udah nempel tuh Pak biasanya. Nah, lain halnya dengan di sisi OT karena banyak sistem-sistem yang di OT kan biasanya investasinya itu bisa untuk 10-20 tahun ke depan Pak ya, cukup lama. Nah, kalau di sisi IT umumnya serangan-serangan cyber ini ada mitigasi plan-nya. Nah, dengan konvergensi IT OT ini dengan transformasi digital ada integrasi, ada koneksi antara dunia OT dan dunia IT yang meningkatkan istilahnya itu attack surface. Jadi titik-titik potensi serangan keamanan yang memungkinkan. Nah, di sisi IT kan sudah ada mitigasi-mitigasinya umumnya Pak ya. Kemudian kita bawa konvergensi IT dan OT ini yang akhirnya potensi-potensi titik-titik serangan atau attack surface yang ada di IT juga turut serta dibawa ke sisi OT pada saat kita melakukan konvergensi dan sebaliknya juga. Nah, ini yang menjadi tantangan terkait dengan keamanan cyber dalam hal transformasi digital, khususnya konvergensi IT OT sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alan. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana sistem keamanannya ya, terutama OT tadi sudah dijawab oleh Pak Alan ya. Jadi memang tentunya ada beberapa treatment atau approach yang dilakukan ya untuk security system baik itu untuk OT maupun IT karena tadi adanya konvergensi antara OT dan IT teknologi. Lalu gini, pertanyaan berikutnya memang pentingnya cyber security untuk OT itu bagaimana sih Pak? Karena uh, ketika kita membayangkan, oh ya cyber security, tapi seberapa penting gitu ya? Mungkin Pak Alan bisa memberikan insight atau penjelasan yang lebih detail lagi terkait seberapa pentingnya cyber security untuk OT, terutama untuk OT nih Pak. Karena uh,
lagi penasaran nih tadi yang disampaikan Pak Lomario. Kalau tiba-tiba ada ancaman bagaimana gitu kan? Iya, iya. Ya, Silakan, Pak. betul Pak. Nah, kalau kita lihat pada umumnya di perusahaan-perusahaan Pak ya, kalau kita lihat sisi IT, umumnya mereka menghandle terkait dengan bisnis support lah. Jadi sisi perusahaan terhadap end customer-nya katakan atau end user-nya. Nah, kalau sisi OT kita lihat di sisi throughput-nya. Jadi kadang KPI-nya orang OT itu yang penting target produksi tercapai dulu, Pak. Jadi eh, gimana pun caranya target produksi tercapai adalah KPI paling utama. Nah, sehingga ketika ada serangan di sisi OT ini bisa mengakibatkan masalah di sisi produksi yang menjadi core atau inti dari bisnis suatu perusahaan. Nah, kalau kita tanya seberapa pentingnya, kita bisa lihat secara historis dulu nih, Pak Revi, Pak Lomario. Nah, kalau kita lihat secara historis, potensi-potensi serangan cyber khususnya di dunia OT itu sudah sangat banyak, Pak. Paling tidak yang ada di slide saya ini menunjukkan yang terbuka secara umum dan bisa dilihat informasinya di internet ya. Nah, mungkin yang paling terkenal yang sering kita dengar, misalnya Stuxnet ya, yang cukup sophisticated. Kemudian kalau kita lihat di tahun ini aja Pak, tahun 2021 belum kelar nih Pak, tapi udah ada paling tidak 4 serangan besar yang tercatat di tahun 2021. Mulai dari serangan instalasi pengolahan air minum, bayangkan instalasi pengolahan air minum dicoba untuk diubah ke kandungan chemicalnya Pak pada saat pengolahan air minumnya. Kemudian yang mungkin paling terkenal saat ini itu adalah Colonial Pipeline, Pak. Jadi bayangkan harga minyak di Amerika itu naik karena serangan cyber ke pipeline ini. Jadi bisa kelihatan dampaknya, dampak luas yang bisa terjadi ketika serangan cyber dieksekusi di sisi OT. Dengan demikian sangat penting memang untuk bisa mengamankan OT ini. Nah, kalau kita lihat metode serangannya pun agak sedikit berbeda nih, Pak. IT dan OT sendiri. Mungkin kalau di IT kita pada umumnya sering dengar black hat, Pak ya, yang memang tujuan utamanya itu untuk merusak misalnya. Jadi kita selalu mikirnya, serangan cyber itu selalu dilakukan melalui internet. Jadi kalau saya tidak terkoneksi ke internet, saya itu aman. Nah, itu stigma yang umum kalau kita lihat di sisi IT misalnya. Jadi istilah black hat attack ini umum kita dengar ya. Nah, di sisi OT agak sedikit berbeda ya. OT umumnya kalau kita lihat secara statistik sekalipun, contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi, bukan hanya dari sisi atas, misalnya email phishing dan lainnya, tapi juga banyak kejadian-kejadian yang terjadi dengan modal menyerang sisi paling bawah dari Purdue model, misalnya ke sensor atau ke sisi automationnya. Nah, misalnya modal pakai USB drive. Nah, USB drive ini umum kan ya, kita bawa, teknisi di lapangan bawa, kemudian nanti langsung dicolokin ke laptopnya. Misalnya perusahaan tersebut bilang, saya punya sistem keamanan cyber yang mumpuni, Pak. Saya sudah tersertifikasi misalnya ISO 27000 terkait dengan keamanan cyber. Nah, pada saat ditanya, teknisi di lapangan pada saat mau troubleshooting itu seperti apa, Pak? Dia bawa laptopnya misalnya, bawa ke lapangan, langsung colokin ke PLC di lapangan. Jadi semua cyber security mitigation sistem teknologi yang sudah dipasang itu dibypass semua oleh teknisinya dengan membawa langsung ke lapangan misalnya, Pak. Nah, jadi ini karena memang metode atau model cara mengerjakan atau menyelesaikan suatu masalah di IT dan OT memang sedikit berbeda. Nah, ini menjadi topik yang sangat penting untuk di-consider ketika kita membahas terkait pentingnya cyber security di OT. Seperti itu, Pak Revi. Oke, baik. Terima kasih Pak Alan. Jadi ternyata treatmentnya beda ya. Kalau di IT itu dengan cara kecenderungannya black hat attack gitu ya.
apa namanya serangannya. Nah, sedangkan kalau dari operational teknologi tadi dari sensor gitu lalu lari ke atas gitu ya. Oke, jadi tentunya di sini memiliki treatment yang berbeda pula. Baik, lalu ini merupakan gambaran ya untuk kita bagaimana pentingnya cyber security di dalam dunia operation teknologi. Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian mungkin ada yang penasaran lebih jauh terkait cyber security, silakan tambahkan pertanyaannya di kolom chat box Anda masing-masing untuk kemudian akan kita bahas di sesi tanya jawab ya setelah diskusi dan bincang singkat dengan para narasumber kami. Untuk selanjutnya Pak Alan, jadi tadi pentingnya cyber security untuk operation teknologi ya, terutama sudah dibahas dan juga bagaimana sih bedanya kalau IT ini seperti ini, kalau OT seperti ini gitu ya. Lalu saat ini nih topik yang lagi hot nih ya di cyber security ya, khususnya untuk OT juga lah ya. Ini apa nih Pak Alan? Silakan. Mungkin topik yang lagi ngetren tuh di cyber security ini ancaman apa sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan wabah kita yang lagi wabah ini virus ini ya COVID-19 ya kalau untuk dunia kesehatan. Kalau untuk dunia ya Pak Lomario betul ya. Jadi kita tanya trennya di cyber security ini apa nih sekarang gitu ya? Ada virus apakah gitu yang harus kita waspadai gitu? Jangan sampai corona masuk juga nih ke komputer nih. Bahaya juga kalau corona gitu bisa ya. masuk kan. Oh iya. COVID bisa for, dijawab. yeah. COVID for IT gitu jangan. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, silakan Pak Alan. Mungkin yang lagi ngetren terkait apa ya cyber security saat ini apa bisa disampaikan? Nah, kalau kita lihat tren sekarang nih mirip-mirip wabah COVID-19 sebenarnya. Saya belum lihat sih yang namanya virus COVID-19 di sisi virtual, saya belum lihat nih Pak. Iya. Tapi kalau kita lihat ini semacam wabah juga sebenarnya yang sering secara statistik sangat sering terjadi. Bahkan kalau kita lihat di report terakhir untuk ASEAN itu Indonesia menjadi nomor 1 untuk serangan ini. Nah, luar biasa sekali ya Pak. Betul Pak, saya cukup kaget waktu lihat itu lah. Ini Indonesia juga nomor 1 ternyata. Jadi kita nggak perlu berbangga sebetulnya karena peringkat pertama itu. Kalau ini betul dalam hal yang negatif, aduh. Baik. Nah, silakan Pak, silakan lanjutkan. Mungkin Pak Revi, Pak Lomario pernah dengar Bitcoin sebelumnya Pak? Wah itu kayaknya Pak Lomario punya simpanan banyak gitu Pak. Nggak ada Mas. Saya kira lagi mining sharing-sharing di tempatnya nih Pak. Nggak ada Bitcoin, kalau ada bisa lah sharing dikit. Siap. Nah, penggunaan Bitcoin ini menjadi salah satu motivasi utama saat ini Pak. Jadi motivasinya itu sekarang ke profit ya, atau keuntungan dari menyebarkan virus ini. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun sekarang, serangan paling banyak itu ke ransomware, Pak. Jadi ransomware ini tipikal malware yang dia akan encrypt file kita, kemudian akan meminta bayaran tertentu dalam bentuk Bitcoin. Nah, dia nggak minta uang sih Pak, dia mintanya Bitcoin, tetap saja itu nilainya dan nilainya cukup fantastis. Nah, ransomware ini juga semakin berkembang, mirip-mirip kayak wabah-wabah COVID-19 sekarang. Mungkin kalau COVID-19 kita ada varian Delta, ada varian yang lain yang lebih ganas lagi Pak ya. Semoga tidak ada lagi kejadian nanti seterusnya varian-varian ini. Nah, ransomware juga demikian Pak. Nah, jadi dari tahun 2015 itu ransomware juga memiliki varian-variannya dengan metode-metode serangan yang core-nya tetap sama, intinya meminta bayaran melalui Bitcoin, tapi metode-metode serangannya yang mungkin sedikit berbeda, tapi sama saja permintaannya adalah ransomware. Nah, kalau kita lihat ini dari FortiGuard Lab, jadi FortiGuard Lab itu R&D kami lah, bisa disebutkan seperti itu. Nah, dari secara statistik dari Juli tahun lalu, ini dalam waktu setahun saja nih Pak, kemudian ke Juni tahun ini 2021, kenaikan serangan ransomware itu hampir 11 kali lipat Pak, bisa dibayangkan ya. Jadi hampir 1000% lebih
kenaikan serangan ransomware ini. Dan karena ini menjadi namanya orang kalau ada mencari keuntungan Pak ya, akhirnya ada sistem yang bisa semacam e-commerce-nya Pak untuk menyediakan serangan ransomware ini. Jadi kalau sekarang mendapatkan ransomware itu atau mendapat mencari serangan-serangan atau perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk diserang dengan ransomware itu sangat mudah Pak. Kita masuk ke internet, kita langsung bisa tanya saja di forum-forum siapa yang menyediakan ransomware. Bahkan sekarang mungkin kita sering dengar Pak ya, infrastructure as a service, cloud as a service, software as a service, platform as a service, ya misalnya software kita untuk mendengarkan musik itu modelnya software as a service misalnya. Nah sekarang juga ada ransomware as a service Pak. Jadi ada yang menyediakan jasa untuk membuatkan kita ransomware. Dan ini sangat terstruktur Pak. Kalau kita lihat di sini ada teknisinya yang produksi ransomware-nya. Dia yang tugasnya menganalisa ransomware potensi-potensi untuk menyerang suatu perusahaan tertentu. Dia yang menyediakan list perusahaannya, dia yang membuat serangan-serangan terhadap lubang keamanan yang ada. Bahkan ada tim sales-nya Pak. Ada tim marketing dan tim organisir ya Pak ya. Berarti ini cybercrime ini Pak. Betul Pak. Kejahatan yang terorganisir gitu ya. Betul Pak. Karena potensinya uang Pak ya. Kalau kita lihat di contoh-contoh yang bisa kita lihat tersebar luas di artikel-artikel di internet, permintaan mereka pun nggak murah-murah Pak ya. Apalagi perusahaan besar itu bisa sampai jutaan sampai puluhan juta dolar Pak ya untuk memberikan encryption key-nya terhadap perusahaan-perusahaan yang diserang ini ya. Baik Pak. Ya, nah ransomware timeline-nya pun bisa tidak lama sebenarnya Pak ya. Jadi initial access-nya itu misalnya phishing, misalnya email-email yang memiliki dokumen-dokumen atau attachment yang berbahaya atau URL link yang berbahaya Pak ya, yang kemudian menyebar, atau modal seperti USB drive yang saya bilang tadi, karena itu sangat mudah Pak, orangnya yang bawa dia bypass semua jaringan sistem keamanan yang sudah dibuat misalnya, dan kemudian langsung dicolokkan ke salah satu komputer di jaringan intranet mereka. Nah itu potensi-potensi serangan yang saat ini terjadi ya. Seperti itu Pak Revi. Baik, terima kasih Pak Alan. Ini tadi dengar ceritanya Pak Alan ya, kok jadi mengerikan gitu Pak ya. Jadi ibaratnya ini bukan apa ya, jadi udah seperti crime gitu ya Pak ya, adanya ransomware. Jadi yang lagi ngetrend sampai saat ini tuh masih ransomware ya Pak ya. Dan sistemnya dia menahan data kemudian meminta tebusan gitu ya. Betul. Betul. Kalau kita lihat trennya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, Pak, ketergantungan terhadap digital teknologi, kemudian working from home, itu mau tidak mau sangat krusial jalannya suatu perusahaan dengan mengandalkan teknologi IT dan network yang mereka miliki saat ini, Pak ya. Jadi menyerang itu kita menyerang dengan ransomware. Umumnya secara statistik kebanyakan akan membayar ransom tersebut ya. Jadi dan nilainya tidak kecil. Oke. Mungkin Pak Lomario mau memberikan pendapat gitu. Iya, saya cukup agak kaget ya. Artinya sekarang kalau mau buat virus kita harus bayar gitu ya. Dan kita dapat virusnya gitu. Dulu kan sebenarnya saya ini jujur ini pendapat saya, orang buat virus tuh kayaknya iseng-iseng atau gimana gitu ya. Jalan ya iseng, kau mau nyoba apa. Ternyata sekarang sudah berkembang segitu besarnya di mana memang kita bisa meng-hire orang untuk membuat virus untuk melakukan penetrasi ke dalam suatu jaringan seperti itu. Nah ini wah ini benar-benar bisa buat kantor buat virus ya. Tadi, Pak, ya. Iya, ininya bisnis lagi. Iya, bukan hanya
wah bisa ngerusak nih, tapi ternyata dia menahan, kemudian dia meminta imbalan gitu ya, untuk kemudian jika diberikan imbalan akan dibebaskan datanya gitu ya. Oke. Jadi data aja bisa ditahan gitu ya, bukan anggota keluarga saja yang diculik nih sekarang. Waduh, Nah, mengerikan sekali. sekarang dengan kehidupan yang serba digital, Pak ya, Iya. ya kita tahan data itu menjadi kan istilahnya data is the new oil, information is the Oh new iya oil, iya Pak iya, ya. betul betul. Iya. Jadi sangat krusial sekarang. Nah, kalau betul tuh tadi kata Pak Mario, kalau kita lihat tahun 2000-an ya saya masih ingat kebanyakan virus itu dibuat karena banyak yang karena patah hati, Pak. Jadi Oh, barusan patah hati. foto mantan pacarnya terus lagu-lagu dipasang. Nah, seperti itu, Pak. Banyak yang saya lihat seperti itu di tahun 2000-an. Sekarang betul-betul motivasinya kebanyakan mencari keuntungan, Pak ya. Oke oke. Baik Pak Alan, terima kasih banyak nih sudah diberikan wawasan terkait ternyata yang lagi trending saat ini tuh di ransomware itu tadi, dan itu tidak memungkinkan ketika ransomware itu menyerang fasilitas baik itu IT maupun OT ya Pak Alan ya. Ya. Lalu kalau menurut Pak Alan itu bagaimana solusi yang terbaik yang harus dilakukan ya untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini, mungkin bisa coba dicatat nih ya Pak ya, rekomendasi ini mungkin singkat saja, jangan berpanjang lebar, karena kalau mungkin tips yang dari Pak Alan ini perlu kita catat nih Bapak Ibu sekalian, karena sebelum kejadian gitu ya Pak Alan ya, daripada nanti Ya. sudah bingung kan. Jadi ingat nih, waduh Pak Alan yang menyampaikan kemarin nih ada wabah uh, ransomware gitu ya. Oke oke. Jadi Ya. bagaimana solusi terbaik Pak ya untuk menghadapi isu tersebut gitu Pak Alan? Nah, kalau kita bilang solusi terbaik, nggak ada yang 101% tepat, Pak ya. Kita mencoba membuat 90% aja Pak, 99,9. karena Iya. kalau kita bahas keamanan cyber itu nggak ada yang 100% sempurna, Pak. Itu hanya milik Tuhan aja. Jadi kalau kita bahas terkait dengan solusi terbaik, Pak ya, tantangan utamanya sebenarnya kalau kita bahas keamanan cyber itu ada 3, Pak ya. Pertama itu kompleksitas. Semakin berkembang suatu perusahaan, semakin banyak plannya, misalnya semakin besar timnya, tentu saja kompleksitas infrastrukturnya, keamanan cybernya menjadi semakin besar juga. Kemudian biaya, Pak ya. Kalau kita bahas keamanan cyber ini, biayanya memang relatif menyesuaikan ukuran dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian respon yang lambat terkadang, biasanya kebanyakan uh, sudah terserang suatu perusahaan baru sadar tidak ada mitigasi atau metode pencegahannya ya. Dan ini sangat bergantung ke sumber daya manusianya juga. Nah, kalau kita bahas cyber security tidak bisa terlepas dari 3 hal utama, yakni people, proses, dan juga teknologi ya. Nah, kalau kita bahas people, ini SDM-nya sangat penting. Upskilling terkait dengan cyber security awareness, membuat mitigasi-mitigasi yang tepat, SOP-SOP dan guidance-guidance terkait dengan keamanan cyber di dalam suatu perusahaan. Yang kemudian yang kedua adalah proses. Proses tidak bisa terlepas dari standar yang digunakan. Ada sangat banyak standar terkait dengan keamanan cyber, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi, penggunaan teknologi yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau kita bahas terkait dengan people misalnya, sebagai contoh, di Fortinet sendiri kami punya program kami sebut Network Security Expert. Jadi ini adalah rangkaian materi dengan kurikulum yang sudah kami rancang untuk membantu mulai dari awareness sampai penggunaan teknologi terkait dengan keamanan cyber. Nah, NSI 1 sampai 3 itu tersedia gratis kepada publik untuk meningkatkan awareness terkait dengan cyber security. Jadi tinggal masuk ke training.fortinet.com. Nanti di situ tinggal registrasi dan bisa diakses secara publik dan free NSI 1 dan 3. Bahkan ada sertifikatnya. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan proses. Proses tidak terlepas dari standar yang digunakan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sangat banyak standar.
Mungkin yang paling umum kita dengar adalah ISO 27000, dan kemudian ada standar yang sekarang juga menjadi, kalau kita bahas terkait dengan dunia industrial control system, itu adalah IEC 62443 atau ISA 62443. Nah, ini khusus untuk dunia OT dan dengan general sektor ya. Jadi apapun sektornya bisa mengimplementasikan IEC 62443 sebagai guideline untuk mempersiapkan proses dan SOP dan juga guideline terkait dengan keamanan cyber OT di perusahaannya. Kemudian teknologi. Teknologi ini tentu saja tadi sudah dijelaskan juga, faktornya atau attack surface-nya pun akan semakin luas ya. Bukan hanya di sisi IT lagi kita perlu fokus terkait dengan keamanan cyber, karena mau tidak mau topik digitalisasi, topik transformasi, itu adalah hal yang akan umum dan harus kita lakukan ke depannya. Sehingga konvergensi IT OT ini juga menjadi penggunaan teknologi yang tepat guna, seperti tadi data platform itu sangat bagus ya, saya lihat ya, CI server itu sangat menarik untuk bisa mengimplementasikan konvergensi IT OT ini, dan tentu saja perlu diperhatikan aspek keamanan. Nah, kemudian network segmentation ini sebenarnya ada di dalam IEC 62443 sendiri, bahwa ada zoning dan conduit. Nah, kita perlu mempersiapkan sistem yang memiliki segmentasi yang robust ya, baik itu segmentasi IT dan OT, kemudian segmentasi antara area-area di OT, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan teknologi yang tepat guna. Di IT sudah punya misalnya platform untuk cyber security. Nah, bagaimana menggunakan platform ini juga bisa digunakan di sisi OT, karena protokol-protokol yang berbeda, strategi-strategi kebutuhan yang berbeda antara IT dan OT. Nah, di Fortinet sendiri kami sebutnya platformnya itu adalah Fortinet Security Fabric yang mampu mengcover IT dan OT. Seperti itu, Pak Revi. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Alan. Jadi rekomendasinya ini tentunya kita harus melakukan approach yang ini ya, menyeluruh ya Pak ya, holistic Betul. approach, baik dari sisi tadi apa people, lalu proses ya, dan juga teknologi. Kalau nggak salah tadi people ini ada trainingnya ya Pak ya. Boleh diulang Pak tadi websitenya apa ya? Websitenya training.fortinet.com. Nah, dicatat Bapak, Bapak Ibu sekalian, training.fortinet.com. Jadi itu ada beberapa level NSI yang bisa kita ikuti ya untuk meningkatkan awareness terkait cyber security. Lalu yang kedua adanya ini ya Pak ya, proses tentunya dengan mengaplikasikan beberapa standar-standar yang ada gitu ya Pak Alan ya. Ya. Tentunya standar tersebut juga sudah diakui dan juga didevelop secara global. Ketika kita comply atau mengikuti dengan kesesuaian standar tersebut, diharapkan sistem keamanan kita bisa terjaga. Lalu yang terakhir adalah teknologi ya. Tadi teknologi di sini ada berbagai macam sisi yang perlu difokuskan ya. Jadi dari sisi OT IT convergence, lalu juga dari sisi networknya dibuat segmentasi ya. Lalu juga menggunakan salah satu solusi terintegrasi namanya Fortinet Security Fabric ya. Mungkin nanti bisa, bagi yang penasaran nih, apa sih itu detailnya, bisa diatur sesi selanjutnya ya Pak ya. Boleh mungkin Pak Alan ya kita tanya-tanya lebih jauh. Baik, terima kasih banyak Pak Alan dan juga Bapak Ibu sekalian masih bersama kita ya, sudah lewat jam 10. Di sini sebelum kita akan lanjutkan kepada sesi untuk Pak Alan ya, boleh ya Pak ya. Jadi terkait rekomendasi meningkatkan keamanan sistem OT dan IT. Kalau tadi kan rekomendasi singkat terkait ini ya, bagaimana caranya menghadapi isu tersebut. Nah, sekarang lebih detail lagi mungkin rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem OT dan IT, bisa diulas sedikit Pak Alan. Silakan Pak Alan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi menjawab pertanyaan dari para hadirin sekalian yang dilayangkan melalui chatbox. Silakan Pak Alan. Baik, terima kasih Pak Revi. Jadi
Karena waktu saya coba agak percepat sedikit Pak ya. Baik. Jadi nah rekomendasinya apa? Pertama saya perlihatkan dari sisi standarisasi. Misalnya kita mengacu ke IEC 62443 ya yang diakui oleh ISA. Nah, IEC 62443 salah satu topik utama di dalamnya adalah zoning dan conduits. Jadi segmentasi zona-zona baik itu IT dan OT, kemudian zona-zona area-area yang ada di dunia OT sendiri, kemudian juga conduitsnya atau bagaimana menghubungkan kedua dunia ini dari sisi aspek keamanan cyber. Nah, kalau segmentasi kita sudah cukup sering dengar misalnya konsep VLAN misalnya Pak ya. VLAN ini umumnya memberikan segmentasi jadi antar VLAN misalnya VLAN yang berbeda namanya tidak bisa berkomunikasi. Namun kalau kita lihat di VLAN yang sama bisa terdiri atas beberapa sistem kontrol, misalnya terdiri atas beberapa PLC. Nah, beberapa PLC ini pun karena di dalam satu VLAN dia bisa tetap berkomunikasi Pak ya. Kan seperti yang saya bilang tadi nih, serangan di OT itu kebanyakan adalah hard hat attack yang menyerang dari sisi paling bawah sebenarnya dari Purdue model. Nah, ketika terjadi serangan ke satu PLC dalam satu VLAN, dia akan langsung menyebar ke VLAN yang PLC yang dalam satu VLAN tersebut ya. Kemudian menggunakan konsep microsegmentation menjadi jawabannya. Jadi semuanya traffic jaringan yang ada, traffic di layer 2 yang dilakukan itu tetap dianalisa oleh firewall, dalam hal ini FortiGate. Nah, ini memungkinkan semua individu control system yang ada, kita dapat analisa lebih lanjut terkait dengan potensi-potensi serangan yang ada di dalam jaringan tersebut. Atau kita sebutnya microsegmentation. Nah, jadi misalnya satu VLAN ini antara satu VLAN ya, ini VLAN 10, dia tidak bisa saling berkomunikasi. Tapi dia baru bisa berkomunikasi dengan melalui firewall atau next generation firewall Fortinet yang kami sebut FortiGate di sini untuk bisa komunikasi dengan PLC dengan VLAN yang sama di area berbeda misalnya. Nah, kemudian virtual patching. Virtual patching menjadi sangat penting karena kebanyakan serangan-serangan yang muncul itu atau varian-varian malware yang muncul itu menggunakan lubang-lubang keamanan yang sudah ada, yang kebetulan sebenarnya sudah ada patch-nya katakan dari providernya. Nah, dengan menggunakan virtual patching ini kita bisa patch di level network terlebih dahulu karena tentu saja investasi yang besar ya kalau di sisi OT misalnya. Kemudian mendeteksi zero days. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip kalau kita ambil analogi seperti COVID-19 kemarin, kita baru tahu varian Delta ada setelah menyerang banyak orang Pak ya. Baru kita tahu setelah dianalisa ada data yang muncul, baru kita tahu oh ini ada varian yang kita sebut varian Delta yang ternyata lebih mematikan. Nah, zero days itu seperti itu. Nah, zero days adalah varian-varian yang kebetulan belum ada di dalam database antivirus atau sistem security yang kita miliki. Nah, dengan mendeteksi zero days ini, kita bisa mencegah terjadinya serangan-serangan lebih lanjut dari varian-varian yang istilahnya belum dikenali mungkin. Nah, jadi kita menciptakan vaksin untuk varian-varian virus yang lainnya. Nah, itu adalah zero days. Nah, kemudian handling pre dan post infection dari menggunakan FortiDR. Nah, kita perlu melakukan ini aspek pencegahan ya. Jadi aspek pencegahan dan juga aspek pencegahan untuk menyebar pada saat terjadi serangan pada saat post infection. Kemudian mature security operation center, mau gagal atau suksesnya suatu serangan ransomware, tetap saja setiap serangan tersebut perlu diteruskan ke tim yang tepat atau tim security yang mungkin sudah ada di kantor. Nah, jadi dengan menyebarkan security operation center yang sudah ada di IT, kemudian meluaskan cakupannya ke sisi OT juga memungkinkan. Nah, key takeaways-nya ada 4. Pertama, network segmentation.
yang kami lebih sarankan menggunakan micro network segmentation, kemudian mitigasi patient zero infection-nya, jadi mencegah zero days-nya, mitigasi post infeksinya, dan yang terakhir adalah attack remediation-nya. Nah, itu kira-kira key takeaways-nya ketika kita berbicara tentang kehandalan menghadapi ransomware di OT. Seperti itu, Pak Revi. Mohon maaf agak lewat kayaknya waktunya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Alan atas penjelasannya perihal bagaimana detail rekomendasi ya untuk meningkatkan keamanan sistem dari sisi operation teknologi. Tadi udah dijelaskan terkait IEC 62443 compliant architecture, lalu segmentasi ya, jadi antar bagian gitu tentunya dilakukan segmentasi dan juga sampai kepada bagaimana caranya membuat suatu sistem yang dapat termonitor ya dalam suatu operation center atau security yang lebih matang. Terima kasih banyak ini Pak Alan. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah mengikuti, mungkin bisa saja banyak informasi yang terlewat ya. Jangan khawatir, bisa menghubungi kami Yokogawa bersama Fortinet untuk mempersiapkan sistem kontrol yang handal tentunya ya, dan juga tidak melupakan aspek cyber security demi keamanan dan juga kenyamanan Bapak Ibu untuk mencapai dan juga menjalani transformasi digital. Pertanyaan pertama ini dari sebentar, saya coba bacakan ya. Oke. Ini dari Pak Rian Saputra ya, Rian Saputra. Pertanyaan pertama adalah data platform itu datanya tersimpan di mana? Apakah terkait menggunakan cloud storage ya, integrasi sistemnya untuk industri 4.0 menggunakan aplikasi apa? Oke. Lalu CI server ini hanya bisa terhubung dengan hardware dan software Yokogawa saja kah? Bagaimana kalau saya sudah punya sistem yang non Yokogawa? Mungkin pertanyaan pertama saya sampaikan dulu ke Pak Lomario. Ya, silakan Pak Lomario dijawab. Jadi pertanyaan dari Pak Rian adalah data platform itu datanya tersimpan di mana gitu. Lalu apakah terkait menggunakan cloud storage? Nah, lalu integrasi sistemnya untuk industri 4.0 menggunakan aplikasi apa? Lalu berikutnya ini, apakah CI server hanya bisa terhubung dengan hardware software Yokogawa saja kah? Bagaimana kalau menggunakan sistem yang non Yokogawa? Silakan Pak Lomario dijawab. Oke, untuk data platform itu tersimpan di mana itu untuk kita ya, kalau kita menggunakan CI server itu kita bisa install di server sendiri. Kita jadi memiliki server yang memang kita tempatkan itu ada di plan, karena data yang lebih dekat itu adalah data dari production floor itu di plan. Lalu, jadi kita bisa menempatkan satu server itu khusus di plan dan kita bisa melakukan penginstalan di cloud, Mas Revi. Jadi kita bisa punya hard disk sendiri di plan ataupun kita bisa menempatkan dia di cloud seperti itu. Oke, jadi ini jadi CI server itu bisa disimpan di mana? Apakah menjawab tadi ya, bisa di server, on premise ataupun di cloud. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang lain. Sepertinya ini Pak James Monangin juga menanyakan hal yang sama. Jadi jawabannya adalah bisa diinstal on premise ya, ataupun cloud basis ya Pak Mario ya. Betul Mas Revi. Lalu berikutnya, apakah bisa kalau dengan sistem non Yokogawa bagaimana? Apakah CI server bisa berkomunikasi dengan sistem non Yokogawa? Nah, itu mungkin pertanyaan dari Rian ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, CI server kan sebenarnya adalah data platform. Jadi data yang sebagai wadah pengumpul data. Jadi sebenarnya dia itu natif open protocol, Mas. Open protocol. Jadi beberapa DCS atau PLC non Yokogawa itu bisa kita gunakan di dalam CI server itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk menjawab apakah harus terhubung dengan Yokogawa, itu tidak selalu terhubung dengan Yokogawa, tetapi dengan server yang lain pun bisa terhubung. Seperti itu. Oke, jadi karena
memang CI server itu fungsinya banyak, yaitu ada historian, ada native protocol converter, dan HMI dashboard. Jadi nggak selalu kita nggak pakai Yokogawa, kita boleh nggak pakai CI server sebagai wadahnya nanti sebagai data platform, bisa. Nah, kalau kita menggunakan Yokogawa nih, DCS Yokogawa, nah kita butuh network khusus nggak, atau makin ribet nggak untuk koneksinya sama-sama Yokogawa kan? Nah, itu enggak. Kenapa? Karena CI server kita itu sudah terintegrasi dengan VNet kalau kita menggunakan teknologi Yokogawa ya. Artinya kita cukup menggunakan nih, kasarnya colok aja, tinggal colok udah jalan. Seperti itu Mas Revi. Oke. Jadi nggak perlu diinstal kayak apa tuh dulu namanya OPC server itu nggak perlu. Nggak ada lagi. Sekarang CI server kita sudah menggunakan VNet, di mana memang kita tidak memerlukan lagi OPC server atau penghubung lah, intinya kita nyebutnya penghubung antara sisi DCS dan sisi yang lain. Dulu kan kalau misalnya kita mau cari data atau mau minta data ke luar, itu kita minta nih, ada perlu PC ada server OPC-nya nggak gitu. Iya, ada OPC-nya apalagi segala macam. Nah, ini enggak. Kita cukup menggunakan teknologi VNet, kita connect, itu bisa langsung jalan. Iya, berarti ini mendukung open proses automation protokol ya. Terima kasih banyak Pak Lomario penjelasannya, jadi luar biasa sekali. Jadi CI server ini memiliki beberapa native driver, baik itu open protokol ya, seperti Modbus mungkin, dan juga kalau nggak salah OPC ya, standar, dan juga native driver beberapa DCS dan PLC lainnya. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya mungkin ini untuk Pak Lomario juga, ini dari Pak Alfred Trinanda ya. Apakah CI server ini sejenis OPC server gitu ya Pak? Mungkin Pak Lomario mau menjawab, atau saya sampaikan tadi sebetulnya udah dijawab ya. Jadi CI server ini adalah sebuah data platform ya Pak Lomario, betul ya, sebuah data platform yang terdapat fungsi database historian, native protocol converter, dan juga HMI juga ya Pak ya, HMI dashboard. Jadi CI server ini apakah sejenis OPC server? Bukan, karena dia data platform yang di dalamnya terdapat OPC server, database historian, tadi Pak Lomario udah sampaikan, dan juga HMI dashboard. HMI, betul. Karena data CI server kita itu mempunyai kemampuan yang lebih luas daripada OPC, di mana OPC memang hanya sebagai protokol komunikasi. Tetapi kita punya CI server itu kita mengumpulkan data, melakukan pengolahan data, dan membroadcast Mas. Jadi mengirimkan data ke tempat-tempat atau ya ke user yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lomario. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, dari Pak Imam Indra. Apakah semua device OT rentan terhadap serangan gitu, atau hanya perangkat tertentu seperti PC control yang berbasis Windows? Mungkin ini saya coba lemparkan kepada Pak Alan ya, nggak apa ya Pak Alan. Ada pertanyaan dari Pak Imam Indra. Apakah semua device OT rentan terhadap serangan, atau hanya perangkat tertentu seperti PC control yang berbasis Windows? Ya, silakan Pak Alan. Ya, jawab pertanyaan dari Pak. Terima kasih Pak Revi. Kalau kita bilang semuanya, saya nggak punya datanya Pak. Kalau saya bilang semuanya. Nah, tapi kalau kita tanya misalnya potensi serangan itu hanya di level PC atau juga di level automation control. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh yang ada, serangan cyber itu juga memungkinkan terjadi bukan hanya di PC saja, tapi juga di level automation control sekalipun. Nah, kita ada beberapa contoh, sebenarnya ada video-videonya juga yang bisa diakses di YouTube, contoh-contoh serangan cyber yang ke automation control. Jadi bukan hanya PC saja, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Alan. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba search ya, browsing bagaimana terkait yang disampaikan oleh Pak Alan. Lalu ini ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Irfan Hermawan ya. Apakah di Indonesia sudah ada yang menggunakan teknologi Industri 4.0 khususnya di industri? Mungkin Pak Lomario kali ini ya. Boleh Pak Lomario dijawab, apakah di Indonesia sudah ada teknologi Industri 4.0 khususnya di industri? Apa mungkin maksudnya nih, apakah di Indonesia udah ada gitu ya yang plan yang menggunakan gitu? Oke, betul Mas Revi. Ini mungkin kedengaran masih baru lah di rekan-rekan sekalian, tetapi
di Indonesia kita itu tahun ini sudah ada satu project, jadi saya nggak menyebutkan brand, satu project yang sudah menggunakan atau mengimplementasi Industrial 4.0. Jadi project tersebut menggunakan CI server. Nah, untuk proyeknya apa nanti mungkin ya karena kita nggak bisa bilang, tapi sudah ada yang mengimplementasikan di Indonesia itu sendiri tahun ini. Proyeknya itu sudah dirilis tahun kemarin atau tahun ini saya lupa, tapi sudah ada yang mengimplementasikan. Nah, kalau kita tarik mundur di luar negeri, itu kita sudah punya di Australia, sudah ada pengolahan air. Lalu di Kuwait kemarin Yokogawa Singapura sempat sharing itu sudah menggunakan CI server, di mana memang teknologi yang digunakan itu untuk pengolahan sumur. Jadi remote base, jadi memang ada sumur yang posisinya jauh, itu ditarik datanya menggunakan CI server dan di broadcast sampai ke Eropa kalau nggak salah Mas Revi itu datanya. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Lomario. Jadi sebetulnya di Indonesia pun sudah ada ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai ketinggalan, bisa hubungi Pak Lomario atau hubungi marketing kami terkait bagaimana sih CI server apakah bisa diaplikasikan di industri Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kami sampaikan acara ngopi pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bergabung sampai penghujung acara. Selalu sehat dan sukses selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.